Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamu yang saya invite berikutnya adalah kawan lama saya. Orang ini membantu saya dan partner saya namanya Agung alias Gabriel Bayu ketika kita mengurus event Soul Vacation. Orang ini kerja di Jakarta. Di Desember 2023 beratnya itu masih di angka 105 kilo. Di fotonya. Habitnya kayak jamet cuk, jinga. Ini mesti ngrungokne lagune ra beres wis. Gentak-gento, ngerokok, tidur begadang, alkoholik. Desember 2 long short story dengan berbagai pola hidupnya yang berubah sangat drastis 180 derajat. Desember 2024 10 kilonya 40 menit. 21,2 kilonya alias half marathon 211 1 jam 35 menit. Dan sempat 10 besar di Malioboro Run di 10 kilo. Dan turun berat badannya setahun 40 kilo. Sekarang 65 kilo. Jadi bayangkan turun 40 kilo dan performanya juga naik. Tidak lain tidak bukan, kita panggilkan Mas Raffi. Oke, yuk Mas Raffi. Oke, sehat. Alhamdulillah. Lah aku sing takon. Oh iya salah. Oke. Mas Raffi to the point. Oke. Gimana? Dari 105 ke 65. Itu benar? Betul. Berarti Itu betul? Betul. Nyabu? Enggak dong. Enggak. Obat pelangsing? Tidak. Ada fotonya nggak? Ada. Tunjukkan. Tunjukin langsung dari HP-nya. Biar kelihatan memang ngambil foto kan kalau di iPhone kelihatan. Ini 24 Desember 2023. Bisa dilihat. Kalau ngambil foto kelihatan ya. Iya. 24 Desember 2023. Ini pakai milis. Berapa nih beratmu? Ini 105-110-an. Sekitaran segitu. Jadi sedori. Ya. Kamu lebih sedanil. Ya sedanil gede dikit. Jadi Daniel itu masih lebih kecil dari kamu. Iya, waktu itu. Sekarang 65 kilo. fotonya yang pas lari. Nih, fotonya. Kapan? Mana buktinya? Mana buktinya pas lari? Foto terbaru. Baru nanti story lah. Langsung. Soalnya harus dari HP-nya pemilik biar nggak dikira hoax. Biar valid. Nih. Ini Minggu. Ini hari Minggu. Oh, Planet Sport Run. Betul. 10 kilo. 10 kilo. Ya, 10 kilo nih. Bisa dicek bibnya berarti? Bisa dicek. Open ya? Ini berapa menit 10 kilo? 40 menit 38 detik. Nomor berapa? Nomor 11. Nah, langsung aja lah to the point. Ini stage is yours. Dari 105 ke 65, banyak netizen bilang nggak sehat. Ceritain prosesnya. Prosesnya awal Cuk grogi aku orang ini. Tadi enggak Ini serius yang nonton inspirasi. Itu betul kan? Berarti 40 kilo setahun. Betul. Itu valid. Karena awal adalah motivasinya ketika aku pengen berubah secara pola hidup. Kenapa tiba-tiba pengen? Karena terlihat sudah tidak sehat, 100% tidak sehat gaya hidupku di berapa tahun belakangan. Itu udah mulai ya tidurnya berantakan, pola makan berantakan, apapun dimakan, mau gula, nggak pernah namanya melihat namanya nutrisi yang bagus. Sayuran yang berserat itu seperti apa, protein yang bagus seperti apa, terus karbo itu apa aja itu sampai nggak tahu. Jadi triggernya karena itu? Karena itu dan foto, simple sebenarnya. Foto biar di foto bagus. Foto piye? Biar kalau kita foto keluarga atau foto kalau aku suka fun football. Kalau fun football biar kalau di foto keren. Karena selalu nggak pernah dapet yang bagus.
Kamu football tuh rutin? Ya seminggu paling 2 kali. Dari tahun berapa? Sebulan tuh paling 2 kali. Dari tahun berapa? Itu dari tahun 2000, dari zaman pandemi itu udah Jadi memang lapangan besar. memang lapangan besar. Posisi? Kebanyakan. Posisi striker. Jago. Lumayan bisa ngegolin. Ada videonya? Ada. Nah, ini dia. Ada. Ini Nanti dia kasih. di-share juga. Jadi share videonya, ngegolin juga. Cuma kondisinya yaitu ketika lihat result, foto ataupun video, jijiki koyo glundang-glundung ngopo iki balok nggowo bal kan gitu. Kayak bola bawa bola gitu kan. Aneh. Roasting aneh. diri sendiri cok. Asli. Aneh. Terus ya mulai banyak cibiran apa namanya, wis lemu, ireng, urip meneh. Hal-hal yang kayak gitu jadi banyak motivasi sebenarnya untuk berubah. Itu padahal kan toksik itu ejekannya. Iya, Body shaming. lumayan. Tapi lumayan. malah jadi motivasi. Jadi motivasi karena apa ya? Ya memang bisa dibilang aku juga kadang tuh baperan, tapi baperanku tidak yang terus wah, terus piye yo, ya terus Ngelokro. mikir ngelokro tuh enggak. Aku Ngamplengi. Wah, aku bukan yang kayak gitu. Jadi aku gimana caranya aku membuktikan ke orang-orang, nih loh, aku bisa. Oke. Lalu caranya gimana biar 40 kilo? Coba ceritain Oke. lengkap. Dari awal Desember tuh kamu ngapain? Dari awal Desember adalah ngangkat gula yang pertama. Terus gula itu dari nasi, terus kopi susu, terus minuman-minuman boba-bobaan, itu sama sekali enggak. Aku kalau mau ngopi ya Americano. Udah. Americano tok itu sehari waktu itu bisa, ya aku emang suka ngopi. Dulu aku ngopi itu kalau kopi susu bisa sehari sampai 3 sampai 4 kali. Cocote. Itu manis. Manis. Dan sekarang mulai dari Desember tahun itu aku mulai akhirnya Americano. Walaupun agak susah awalnya kan biasa manis terus kena pahit. Jadi sehari cuma 2 kali aku ngopi. Belum sekuat itu. Tapi untungnya aku nggak ada masalah di lambung, jadi aman. Pola makan yang dirubah bi? Pola makannya adalah aku intermittent fasting. Polanya berapa? Polanya aku waktu awal itu langsung 16-8. Oke. Langsung Lanjut 16-8. aja. Jadi aku makan itu jam 12 siang, baru mulai makan itu pun nggak langsung makan berat. Terus stop makan di jam 8 malam. Habis itu full air putih. Tapi nanti di pagi hari sekitar jam 8, jam 9-an aku kenain Americano. Mas makanmu apa? Makanku- Makanmu apa? Pernah ketika- kamu foto nggak? Ada. Nah nanti di-share. Pas Nanti kamu aku share. sharing, kita share fotonya ya ke Ya. Hakim ya. Oke. Jadi nanti siang ketika jam 12 teng, Berarti pas jam window makan. window makannya kebuka, itu aku nggak langsung makan protein ataupun karbo rebus, tapi aku kasih sayur dulu. Oh, kamu langsung kasih sayur. Sayur. Apa sayurnya? Sayurnya aku biasanya favoritku adalah brokoli sama wortel. Itu jam 12. Jam 12. Nggak ada nasi. Nggak ada nasi. Sebelumnya kecanduan nasi, tiba-tiba bisa. Tiba-tiba bisa langsung. Sucuk. Terus Baru di jam 2 siang aku kasih karbo, sayur. Ini yang komplit nih. Jam 2 siang tuh baru yang komplit. Karbonya ada, terus habis itu proteinnya ada, sayurnya ada. karbonnya apa? Karbonya aku pakai ubi cilembu, kalau enggak kentang biasanya. Cangkrik. Ora nasi. Enggak. Sama sekali aku ngekat nasi. Itu dari mulai Desember itu aku udah bener-bener cut. Langsung bisa. Langsung bisa. Oh ya, nggak ngapusi. Aku lihat dari matanya kalau ini. Iya. Kemis. Sorenya? Sorenya aku ngemil buah. Oke. Sore ngemil buah, malam aku salad. Salad buah, saladnya. Enggak. Saladnya salad sayur. Tapi ada proteinnya. Apa? Proteinnya paling suir ayam atau telur rebus. Bajingo. Dan itu udah lari? Itu aku Desember tahun lalu itu aku lari cuma belum rutin. Lari hanya untuk rutinitas setelah nge-gym. Oh pas itu malah Jadi nge-gym. aku waktu Desember aku tuh udah mulai aktif nge-gym dari pertengahan tahun lalu, cuma memang stuck beratku. Beratnya malah naik karena massa ototnya naik. Tapi lemaknya nggak hilang. Lemaknya ya
Ya jadi stuck naiknya paling 1-2 Pak kilo. Denny. Olahraga bukannya turun malah naik. Asu. Dari 82 sekarang 88. Bajingan. Ya itu karena makanan tuh. Asu. Suruh cutting malah bulking. Terus. Itu kejadiannya aku di pertengahan tahun lalu kayak gitu. Oke. Pertengahan tahun lalu bener-bener dari ya nge-gym tapi wis ngono tok. Nggak turun, fatnya tetap gitu-gitu aja. Setiap nimbang kan detail kan. Kalau di gym itu kan ada fatnya berapa, ototnya naik terus. Fatnya ya segitu-segitu aja. Berkurangnya dikit-dikit paling 0, sekian persen. Gitu. Akhirnya dari situlah wis ya aku harus hidup sehat. Itu aku nge-gym tapi masih mendem gitu. Masih ngerokok, terus vapor, nge-vape itu masih. Jadi dulu aku dua-duanya malah. Itu Desember 2024 masih? Itu Desember 2023. 2023? 2023 itu aku cuma sebelum akhirnya aku memutuskan, sebelum memutuskan untuk diet, itu aku membaca dulu. Baca gimana prosedur diet yang nggak menyiksa. Terus gimana prosedur diet yang memang bisa membuat konsisten. Ya baca-baca jurnal lah. Cara diet gimana yang bagus. Terus memahami nutrisi. Jadi gak asing sama Pak Felix Suliandri ya? Apa? Pak Felix, Pak Botak itu gak asing? Gak asing. Aku baca di Pak Felix. Aku baca Om Ded. Aku baca juga Adirai. Aku nonton juga. Mampus. Aku baca semua. Subscriber jelas nih. Berarti mempraktekkan mereka ya. Betul. Okay. Dan dirimu termasuk. Okay. Iya, postingan-postingan. Udah pasti. Terus. Itu finalnya pasti di dirimu. Jadi aku survei Om Ded, Adirai, Om Felix, terus dan beberapa nutrisionis yang lainnya kayak siapa ya? Yang dia ini sering ngomongin Muncul. tentang gula. Oh, yang banyak. bule. Yang bule. Oh, Bobida. Ya, Bobida ya. Itu termasuk itu. Jadi aku baca, terakhir dirimu juga baca. Nah, akhirnya Desember itu aku baru memutuskan untuk oke, berarti caranya gini. Makanya aku bisa langsung cut nasi itu karena itu. Baca dulu. Dan proses baca itu berapa lama? Aku proses baca 1 bulan. Jadi November tuh aku full. Aku udah ada niat dari November. November banget ya? Ya, November tuh aku udah ada niat dan aku akhirnya 1 bulan itu full YouTubean, baca segala macam. Dari situ Desember lah aku mulai. Program larinya, program larinya. Kapan disempitin program larinya gimana? Aku mulai lari untuk konsisten lari itu di bulan Januari. Desember akhir itu aku mulai lari tapi hanya di treadmill. Terus Januari aku baru mulai turun ke jalan. Demo? Enggak. Lari. Oh, lari. Road runner kalau anak sekarang ya. Terus? Saya pelari baru, mohon maaf. Terus akhirnya karena ada beberapa komunitas kantor temanku dan bapakku itu bikin fun run gitu setiap hari Jumat. Akhirnya ikutan setiap hari Jumat dan itu di luar hari Jumat aku tetap latihan tapi cuma kayak 5 kilo. Itu awal tuh aku langsung nyentuh di 5 kiloan. Tapi pace-nya masih 7, 6. Jadi sempat ngerasain pace 7? Sempat ngerasain pace 7. Sempat. Itu waktu beratku masih di 90-an. Cok. Dan itu masih ngerokok? Itu masih ngerokok. Terus di bulan long short story di bulan pertama kamu turun berapa kilo? Di bulan pertama itu aku belum merasakan drastis. Itu masih turun sekitar 3 atau 4 kiloan. Itu aku belum drastis. Itu. Terus akhirnya mulai di bulan kedua aku mulai ketatin lagi. Itu main intermittennya di berarti yang di atasnya 18,6. Tian. 18,6. Asu. Itu aku langsung mulai naikin di situ dan aku sudah mulai defisit. Sebulan pertama ini kesalahanku adalah aku belum defisit kalori. Jadi masih kebanyakan sayur, kebanyakan protein, kebanyakan karbonya. Jadi belum ada patokan berapa kalori hariannya. Waktu itu. Terus?
Bulan kedua akhirnya aku defisit kalori plus 18,6 per hari Dan masih lari. masih lari. Berapa mileage per minggu? Berapa km? Mileage per minggu waktu itu paling 20 sampai 25 sampai 30. Ada capturean datanya ya? Nanti Ada. dikasih. Nih capturean. Ini bulan Januari apa Februari? Sekalian tak cek we. Habis itu akhirnya aku ditawarin untuk ikut event. Waktu itu karena BUMN, bapakku di BUMN dapat invitation untuk Jakim. Iya, oke. Nah dari situlah fokus untuk latihan. Dan sebelum mulai latihan pun aku balik lagi aku selalu membaca dulu. Jadi kamu dapat slot buat Jakim tuh di bulan? Di bulan Februari berarti. Februari. Iya, Ya. oke. Februari. Dari situlah akhirnya aku baca gimana latihan lari yang benar untuk pemula. Jadi kamu biasain baca. Ya, aku Jadi kamu mendukung bahwa ikut event lari itu bukan FOMO. Ikut Bukan. event lari itu malah mendukung kedisiplinan latihan. Betul. Oh, ini plot twist nih. Betul. Jadi gimana caranya kita tuh disiplin ketika ini? Karena aku sempat dengar juga yang sama Yano kemarin kan. Yano sempat langsung awal lari langsung HM, langsung FM, Ultra cuk. langsung ultra ya kan. Guling ya. Guling ngomongnya. Nah, kalau aku dari awal sudah mematenkan bahwasannya aku ingin mengikuti yang jarak pendek dulu. Tuh, akhirnya baca-baca karena ya itu sudah mulai banyak bermunculan artikel yang tentang kalau lari pertama tuh jangan langsung daftar HM. Kalau bisa start dari 5 kilo, 10 kilo itu bertahan di selama 2 tahun baru nanti menuju ke HM kan gitu. Beberapa kan aku lihat beberapa baca tuh kayak gitu. Akhirnya waktu di Jakim kan dapatnya emang 10 kilo paling kecil kan 10 kilo waktu itu. Akhirnya ya udah latihan seminggu dan ya itu ada target mileage-nya kan. Waktu itu aku naikin jadi ya 30-an gitu. 30 pokoknya yang penting tiap hari ada lari. Nah, waktu itu salahku adalah aku nggak pakai rest. Oh, ngakuin. Aku nggak ada rest dulu. Saking ya walaupun jiwa FOMO tuh pasti ada, jiwa ambisius tuh pasti ada, jadi rasanya tuh pengen lari terus tiap hari. Itu salahku di awal adalah nggak ada rest. Oke, lanjut. Awal-awal bener tiap hari lari, hari Selasa, Rabu, Kamis sambung nge-gym. Lari nge-gym. Gitu. Nah setelah Lebaran, April itu kan berarti, itu aku selama akhirnya dari Februari itu aku tidak pernah nimbang. Sama sekali nggak pernah kamu nimbang. malah nggak nimbang. Tapi dengan nimbang. menjalankan Tetap menjalankan konsisten yang ada. konsisten pola makan yang Pola ada. makan, pola tidur, dan pola olahraga yang Masih rokok apa udah ganti IQOS? udah ganti IQOS. Tapi alkohol nggak? Alkohol udah enggak. Berarti yang stop saat itu intermittent fast jadi 16-8. Betul. Lari 30 kilo per minggu. Alkohol stop. Rokok jadi IQOS. Tidur IQOS. maksimal jam? Tidur maksimal jam 10. Anjir, udah berubah total itu. 180. Kurang IQOS-nya. Ya, Oke, waktu itu aku April. masih kurang IQOS-nya. Terus akhirnya dari situ setelah Lebaran, karena aku di Lebaran tuh ya saatnya cheating ya, kumpul keluarga masuk orang mangan opor kan rasik tuh. Ada fotonya? Ada. Nanti dikasih. Foto opor. Ada harusnya April ada. 2024. Nanti aku cari ya. Itu Kasih ke makan Hakim ya opor. fotonya ya. Itu ya nggak mungkin kumpul keluarga nggak makan opor kan. Itu cuma sekali tok. Jangkrik mangan opor sekali setahun sih. Sekali tok, bener-bener aku makan opor cuma pas itu tok. Akhirnya setelah Lebaran, karena aku takut, ada rasa takut karena Jembling. takutnya malah naik ternyata ketika nimbang tiba-tiba udah 80-an. Asu. Itu bulan April berarti udah turun 25 kilo. Iya. Ada fotonya itu. Ada. Oke, kasih Hakim. Pas Lebaran ada. Jadi April 2024 dengan pola tadi, Betul. kamu turun 25. Ya. Bajingan cepet banget itu, Cok. Tuh, itu udah di sekitar 80. No sabu, No sabu. obat pelangsing, Tidak. obat pencahar, Tidak sama TWS. sekali. Tidak sama sekali. Itu benar-benar pure pola makan, pola tidur dan olahraga. Oke, akhirnya lanjut. Akhirnya
Jakim, kan habis itu ke Jakim ya bulan Mei Juni ya. Itu akhirnya event race pertama. Yang ketemu dirimu juga akhirnya. Terus akhirnya dari situlah mulai aku mau nambah program. Oke, sebut BIP-nya kan kebuka. Bisa share nggak hasil BTN Jakimmu setelah kamu program Bisa. 5 bulan? Berapa menit? Ini Virgin 10K. Virgin 10K. Di BIP-nya bisa dicek. Bisa dicek. Jadi teman-teman bisa ngecek ya. Bisa ngecek. Ini 80 kilo. Masih lah, itu 80 kilo. Wah, su. 80 kiloan. Sekitaran segitu. Oke, lanjut. Itu Virgin 10K. Karena lagi-lagi ya, latihan ya. Jadi jangan asal ikut race. Kalau udah ada daftar race, kira-kira berapa bulan, ya persiapannya ya dari sekarang gitu. Oke. Gitu. Akhirnya dari situlah, terus kan habis itu setelah itu langsung Jokmar ya. Jokmar, nah Jokmar itu masih ya nggak beda jauh, masih 5-5an kalau nggak salah. Dah, habis itu nggak ada event sama sekali, fokus untuk latihan. Disitulah aku baru mulai interval. Kamu interval berarti mulai bulan? Bulan apa tuh? Jokmar tuh bulan apa? Ini bener dicek kenapa? Karena biar teman-teman tuh nggak ngira ini perjalanan Betul. setahun. Karena ini cocok banget di pos di Desember. Juni. Hah? Juni tanggal. Kamu baru interval tuh Juni 2024? Iya. H plus 1 bulan setelah BTN? Iya. Itu aku baru mulai interval. Pokoknya setelah Jokmar tuh aku baru mulai interval. Oke. Itu aku baru mulai interval seminggu sekali. Masih seminggu sekali plus tempo. Plus tempo, waktu itu tempoku masih di pace 15-an. Itu udah masuk tempo tuh, intervalku ya udah pace 455, pace 5 Berapa? itu intervalku. Intervalnya berapa? Dulu masih 400 kali 6, 400 kali 8. Masih main 400-an dulu. Itu terus Emang sekarang main berapa? sekarang main 1000 Kali? kali 10. Oke, lanjut dulu Juni ya. Oke, Juni ya. Nah, setelah itu udah mulai masuk interval dan juga long run-nya aku tambahin. Oke, foto-fotonya ada ya? Ada. Kasih. Karena dia kubu yang kalau interval tebus foto you di Sumantri. Intervalnya di Guru Sumantri dia. Betul, di Gor Sumantri. Aku ngikutin dia, jadi apa yang dia omongin tuh nggak direkayasa. Aku ngikutin dia story-nya. View top story-nya aku tuh pasti. Terus lanjut. Bener banget. Top story Raffi Pace, Dokter Tirta tuh nomor 1. Tak kepo terus. Lanjut. Ya, itu akhirnya interval masih 400-an, baru mulai dari setelah persiapan untuk JRF. Oh, JRF tuh half marathon. Half marathon. Itu aku mulai tambahin jadi seminggu 2 kali. Interval seminggu 2 kali. Iya, Dengan itu- pola makanmu gimana? Pola makanku, itu pola makan di bulan Juli itu karena setelah masuk Agustus itu aku udah mulai drop beratnya. Udah mulai masuk 70-an. Oh, hancur beratmu tuh turun drastis berarti karena fat burn-nya. Betul. Jadi karena interval. Betul. Jadi yang membuat kamu kurus tuh interval, HIIT. Interval sama HIIT-nya sama long run. Karena long runku awal-awal cuma 10K. Jadi berkat long run dan interval dari bulan Juni sama Agustus kamu menghilangkan Itu mungkin sekitar ada 10. 7 sampai 10 kilo ya. 10 kilo karena interval. Karena interval. Dan Nambah intensitas nambah tapi makanan tetap. jangkrik se-ekstrim itu ya. Iya. Jadi interval dan long run tuh ngebakar 10 kilo. Iya. Jadi 70. Jadi 70 waktu. Jadi bukan sabu, Bukan sabu. interval. Interval dan long run. Oke. Long run-nya minimal 13. Oke, lanjut. Itu bulan. Itu udah mulai masuk bulan Agustus kan? Berarti kamu nggak dapat slot MPM ya? Mepeng Oh nggak dapat? enggak. Itu salah satu wishlistku di tahun depan. Aku mau nyoba antara HM atau 10K. Ini Pak, kalau viral pasti dikasih nih. Nggak mungkin nih. Nggak mungkin. Tahun depan ada targetku itu 2. Nanti ini dulu ini satu-satu. dulu nih ya. Nanti ini dulu sampai Nah, Agustus. Agustus tuh Agustus. aku off. Aku ikut ini di Gilen. Oke, berarti di Agustus tuh berat di 70. Ya, Pola makan
Pola makan masih tetap 16-8 apa 18? 16-8. Udah balik 16-8. Tapi full rebus-rebusan. Apa rebus-rebusan tuh? Ayam rebus itu siang. Terus tahu tempe rebus itu sore. Terus malamnya hanya sayur, hanya salad aja. Karbonya apa? Karbonnya paling siang tok. Itu pun kentang rebus atau ubi rebus. Ngirit ya? Ngirit. Kalau orang bilang diet mahal, salah. Diet itu murah, malahan. Tapi memang sayurannya sing rada larang sih. Larang wis kok berarti deh. Gelut kita kalau itu. Enggak. Terus Tapi sayuran tuh bisa beli di pasar. kapan kamu berhenti IQOS? Berhenti IQOS itu mulai berarti 3 bulan dari sekarang. 3 bulan. Pertengahan tahun, Juli, Agustus, September berarti. Alasannya apa? Alasannya ya itu karena performa kan. Performa Memang lari. melambat. Melambat. Jadi bukan habis kamu stop IQOS tuh meroket. Meroketnya adalah gini, melambat sih enggak. Kita mungkin bisa kita kencengin sampai PS4 bisa. Cuma heart rate kita yang Jeblok. Contoh, coba di sharing. Oke. Pas kamu IQOS, definisi jeblokmu tuh gimana ceritanya? Oke. Waktu interval, aku hanya kuat di paling itu 8 set. Itu pun udah meledak di 180. 109. Aku sempet di 190. Itu gara-gara aku masih IQOS. Kenapa kamu tahu tuh penyebabnya? Nah, aku sempet cari sih karena memang nikotin kan. Nikotin ini Oh, kan kamu nyari ya? iya, sempet jurnal, seneng nyari. Ya karena emang nikotin ini kan berpengaruh terhadap performa ketika jantung kita memang awal-awal bisa santai gitu. Tapi ketika sudah dikasih intensitas yang lebih tinggi, nikotin ini akan memicu jantung kita kan. Itu. Aku nggak tahu sih, aku cuma Ya, itu baca. benar. Aku Itu cuma, benar. Cuma baca. Nikotin aja. tuh memang powerful di awal, tapi ketika kita udah zona threshold, zona jantung kita cepat naik, pasti threshold. Iya. Laktatnya jadi cepat naik. Betul. Itu. Jadi pasti sudah di set ke 5 itu udah 180, 190, 180. Udah nggak bisa lanjut lagi. Akhirnya disitulah udah off, bener-bener disiplin, sama sekali hidup sehat sampai sekarang. Tanpa IQOS. Tanpa IQOS. Dan akhirnya kita sharing data berarti. Di bulan September berat berapa? Itu 70 kalau nggak salah. Masih Oke. 70-an. 70. Kamu lari 10 kilo pace 5, heart rate berapa VG? Itu 160-an. 150, 160. PS5. Dia. 500. 500. Intervalnya berapa temanya? Itu aku ngincer pokoknya satu putaran itu pakai pace 430. Itu masih main 400 sampai 600. Itu di pokoknya masih 8 set sampai 10 set. Itu Itu udah September. naikin. Ya. Kapan kamu memutuskan naik programnya? Program untuk 1000 itu aku mulai naik di Hamin sebulan. Dari JRF Ya, Hamin sebulan JRF. Itu aku mulai naikin 1000. kali ke. Itu masih kali 6 sampai 8. Jadi mileage per minggu berapa akhirnya? Di September Oktober. Di September Oktober itu mileage-ku di sekitar 30-40-an Mas ya. Ya masih 40, kadang 50, tergantung long run-nya aku mau berapa. Kadang long run-nya aku jadiin di HM di 21, 22. Terus habis itu aku turunin, nanti naik lagi, turun lagi. Aku main polanya gitu. Lah JRF Gimana? akhirnya dapat berapa di Oktober? Share. JRF nih. JRF aku berkat intervalku itu Virgin HM 1 jam 41. Virgin HM-nya. Virgin HM. Ini berkat program itu. Berkat program interval dan tambahan long run. Saya ada telepon. Nomor 84 dari 3.900. Virgin HM. 1 jam 41. Nih berkat pola latihan yang ditambah. Gitu. Itu Oktober. Itu Oktober. Oke. Terus Udah mulai itu. lanjut.
November. Setelah JRF PB berarti itu. itu PB. Udah jadi heboh belum itu di medsos teman-teman Jogja? Udah. Dituduh apa aja? Itu udah ya kadang kan aku nggak nge-share intervalku, kadang aku nge-share di sosmed kan cuma sekali kan. Padahal aku seminggu tuh 2 kali. Bahwa jadi kamu silent training. Ya. Tipikal orang yang jarang share latihan. Betul. Tiba-tiba event segitu. Betul. Terus mereka bilang apa? Akhirnya mereka ya banyak yang nggak percaya, banyak yang nantangin nunjukin HR-nya. Kadang kan memang bisa kenceng cuma HR-nya meledak. Akhirnya aku tunjukin HR-ku masih di 173 waktu itu. Virgin HM. Terus dia bilang, Wih, kok iso ya? berarti Pertanyaan, polisi kok iso? HR. Ya, polisi HR waktu itu. Coba apa omonganmu buat polisi HR? Buat polisi HR, buat kalian, tolonglah. Kalau emang kalian nggak mampu, nggak usah. Anjing. Tapi kenceng ya masalahnya. Asu, kenceng banget ya. Oke, itu masih Ya, sudah ada apa? berapa orang yang akhirnya nganggep V, kayaknya gue dari talent deh. Itu masih lingkup keluarga. Masih. Karo aku cuk. Ya, karo Sebutkan DM siapa yang pertama kali rek. Cuk, kayaknya gue dari talent deh. Terus sih. doi. Ada DM-nya? Dr. Tirta ada bukti DM-nya. Dia Awal memang mulanya pertama dia kali. tuh mau FM. Ya, Terus kutanya, egomu masih mau di mana? Mau main 10, half atau FM? Kalau FM nggak bisa, kalau programmu kayak gini. Harus setengah tahun. betul. Egonya dikurangin dulu. Tapi kalau mau jadi pelari ngebut, buktiin maksimal di 10 dan 21 karena programnya beda. Ya, betul. Akhirnya aku punya program, akhirnya aku fokus untuk di jarak pendek karena Dokter Tirta. Itu bagimu pendek ya, 10 dan 21 ya. Betul. Suh, kemaki yuk. Tapi kenceng ya. Oke lah, boleh lah kemaki karena kenceng. Oke, setelah kamu mendapatkan PB di JRF, Ya, apa yang kamu lakuin? masih belum puas. Wah, anjing ambisius banget. Masih belum puas karena ada suatu target. Aku sudah ada angan-angan di tahun depan ingin masuk. Ya, entah event receh, Juara. tapi agak Oh, ya, RSA. agak lumayan. Event receh agak lumayan ya. Pengen ngerasain sekali lah. Piala. Naik piala podium itu pengen targetku di tahun depan. Cuma ya sekarang memang fokusnya hanya untuk di jarak pendek aja. Itu 10-21 nggak pendek, cowok cingan. Kontil. Nah, terus dari Yang aku belum trial adalah 5K. Hanya time trial aja. Time record. berapa? Recordku masih di 18. Bacingo, 18 menit. 17 mepet 18. Asu, terpaut 3 menit sama yang juara 1 itu. Danis Basunjaya itu 15 menit. Oh iya. Iya. Oh iya 2 menit itu. Tapi di PSG memang masih jauh, Pak. Di PSG mungkin bedanya sekitar Kamu 340. Ya, aku 340-an, 350-an. Masih segituan. Bentar. Masih best record tuh. Hap. Coba tunjukin di bulan November latihanmu yang ada HR berapa? Yang ada HR-nya. Ya, isiran. Aku pengen tahu isiranmu di November tuh, isiranmu pace berapa? Oh, November ya? Stravamu boleh di follow Strava? Boleh. Apa Stravamu? Kulalin. Raffi Widiasmara. Oke, nanti kita kasih ya, Hakim ya. Ini akun akun Strava Raffi. Ini Kamu nggak pakai coach? enggak. Ini banyak yang ngira aku pakai coach. Karena coachnya siapa, terus ketemunya di mana. Itu banyak yang nanya ke aku kayak gitu. Boleh dong di-share coachnya siapa. Tapi aku sama sekali nggak pakai coach. Coachku hanya berdasarkan artikel-artikel yang aku baca aja. Bajingan, adanya dokter kontol. itu kalau banyak yang masih tanya dan masih bingung apa pakai nutrisionis, pakai coach, pakai apapun, aku nggak ada pakai sama sekali. Pure membaca. Pure membaca. Artikel Paling ilmiah. konsul-konsul sama dokter Tirta, sama dokter Grace, ada salah satu dokter juga, dokter Grace. Jadi Dr. kamu Gizi. selalu konsul sama dokter. Iya. Jadi kamu clear kan, kamu nggak pakai coach, tapi konsul sama dokter. Konsul sama dokter. Itu hanya memastikan artikel yang aku baca itu benar. Asu, jangkrik. Science man. Betul.
Kalau memang itu benar aku lakukan, kalau mungkin ada masukan kayak dirimu masukan nih latihanmu gini aja, nah ya udah. Ingat yang tanya program latihan ke aku itu kamu, Bisma, Jorgi, Iya. Randy, Tegar, semuanya PB. Saya bukan coach, tapi kalau ditanya jawab. Jawab, karena memang ada. Coba kan? isiran. Aku pengen tahu sampel isiranmu berapa. Isiran kan berarti heart rate zona 2 ya. Iya. 130, 119, 120, 140. 140 BPM lah, nggak apa-apa. Ini isiran Raffi Pace. Raffi P. Ya tapi kan namamu lah. Banyak yang kira Pace tuh orang USS, teman-teman USS bilang, ini kenapa namanya Raffi Pace karena kenceng. Enggak, dia Raffi Pace, memang panggilannya Pace. Iya, Tapi plesetannya sekarang Raffi Pace. Nih. Ini November, mana nih? Ini November 2024. Iya. Mana kita lihat? Ya, November 28 November 2024. Distance 7,2, AVG pace 4,54. Kita lihat di elapsed time. Ya. Maksimalnya di 160 ya. Apa? Maksimal heart rate-nya di 160 BPM, Iya. AVG-nya 134 sampai 140. Iya. Itu. Tadi pagi nyoba pace 5 besar, 534 itu 123. Nggak pakai joki. Nggak pakai joki. Coba Joki lihat serama. mana yang tadi. Selama race itu nggak pakai joki ya? Nggak dong. Siapa tahu kan anjing. Nih 11 kilo tadi pagi. Pace 11 kilo. Pace 6. 54. Masih Iya. pace recovery. 122, 14. HTR udah banget. Iya HTR udah banget. Ini karena tidak merokok guys. Oke. Terus setelah itu Desember. Race apa yang kamu ambil? Desember ini adalah Planet Sport kemarin. Ada 2 kan eventnya. Ya, sama Bormar. Tanggal 1 Desember Bormar. Betul. 1 Desember Bormar, terus tanggal 8-nya Planet Sport. 1 Desember berapa heart rate? 1 Desember itu cukup tinggi mungkin karena suhu ya. Suhu, kelembapan mungkin ya. Tapi berapa waktunya? Waktunya 1 jam 35 menit. 10 kilo? Itu 21. Half marathon di Half Borobudur. marathon di Borobudur, chaos karena tanjakan cinta. Tapi berapa? Tapi 1 jam 35 menit. Coba lihat Heart di... rate-nya 180. Yang sebelahnya. Ini Bormar. Bormar. Night time 1 jam 35 menit. Nomor 36. Overall-nya. Anjing kategori nomor 22, Cuk. Terus ini berat berapa? Sekarang berat masih di 65. Pengen nurunin lagi apa sudah cukup? Rasanya sih udah cukup. Cuma kayaknya kalau nggak mau ngincer kecepatan kayaknya aku mau nurunin 1-2 kilo lagi lah. Siap. Oke, ntar. Ini jadi kamu ngincer lean ya, lean ya, tapi tinggal naikin massa otot dikit ya. Iya. Masa ototku udah lumayan, cuma memang aku mau naikin. Oke, terus yang kutanya yang di habis itu tanggal 8 Desember, kamu 10 kilo, dapat berapa? 40. Lihat. 40 menit itu PB. Jadi 2 event dalam 2 minggu aku PB semua di jarak yang berbeda. Lebih ekstrim dari peng-peng bajingan. 10K yang sebelumnya 4233, sekarang 40. 40-38. 4038. Nomor HM 11. dari 1 jam 41 jadi 1 jam 35. Ya ini serius banget nih. Gitu Bentar. untuk Desember ini. Jadi kamu dalam 1 tahun sekarang mendekat ke 10 besar. Betul. Untuk event yang ini ya, event yang pendaftarnya ribuan ya, itu udah mendekati. Cuma kayak Malioboro kemarin kan itu udah 7 besar. Malioboro 7 besar. 7 Kalau besar. jadi kamu tinggal nyari event kecil-kecil bisa dapat ego podium ya. Bisa. Kamu sudah Allah. berarti rombonganmu tuh rombonganmu Kairil
dan rombongan Badai sama rombongannya Fahril Nur? Waktu kemarin Burmaria, tapi Fahril setelah 10 kilo dia ngenceng gitu. Karena dia ngincernya sub 90 menit kan. Sub Dapet. 90 menit dapat tuh Mas Fahril dapat. Badai memang ngonten, karena ngonten dia 1 jam 37 kalau nggak salah. 1 jam 37 ya. 37-nya emang konten ya? Iya, itu ngonten. Edian. Itu Kairil? ngonten tuh. Kairil nggak beda jauh, beda 2 menit sama aku. Dia duluan di Edian. 2 kilo terakhir. Kairil, Dan mereka bertiga tahu kamu mulainya baru belum genep setahun. mereka belum tahu. Karena waktu itu belum sempat ngobrol, cuma ngobrol ya hahaha. Jadi dalam setahun kamu bisa serombongan sama Fahril, Badai sama Badai juga nggak masuk akal. Badai itu kayak kamu 2 tahun Iya, deh. iya. Dia 2 tahun. Aku sempat ngikutin tuh. Sempat ngikutin. Sucuk. Jadi pelari baru Pelari baru yang memang fokus dan nggak sekarang ngasih tips. Berarti Iya, turun 40 kilo setahun itu mustahil. nggak ada yang mustahil kalau konsisten. Itu. Kalau aku karena gini, ada beberapa temanku yang udah tanya sebenarnya polanya seperti apa supaya ini beberapa aku kasih tips. Yang pertama adalah coba benerin pola tidur dulu. Karena itu yang paling susah. Gitu. Aku beberapa ngasih saran coba benerin pola tidur dulu. Terutama kalau belum kerja. Itu kadang masih alah besok nggak ada tanggungan. Melek sampai jam 1 malam ya. Kadang kayak gitu tuh kebanyakan. Dan apalagi kalau hidupnya di kota-kota yang slow living. Termasuk kota kita tercinta Jogja. Itu banyak teman-teman yang masih kesusahan pola tidurnya karena slow livingnya. Nongkrong coffee shop buka 24 jam. Nongkrong baru start jam 9 malam, gimana ceritanya ya kan? Itu yang faktor. Boleh. Kau nggak bisa debat ya. Kenceng banget soalnya lari ya. 1 tahun diet berhasil, lari kencang. Orang bilang, Vi, Bang sehat, AVG res HR-nya berapa? Res HR-nya di 170 sampai Bukan, 100. itu res-nya. Oh, resnya. Res. Resnya paling 55. Kalau nggak ngapa-ngapain kan? Heeh. Ya itu 55. 66. Rendah ya? Paling tinggi 70. Oh itu nggak ngapa-ngapain, res yang waktu HR saat tidur. Oh, Belum mengukur. belum diukur. Tapi kalau normal cuma 55. Iya, Semuanya normal, hidup normal gitu. hidup normal. Nggak ada aneh-aneh, sakit jantung, Nggak ada. serangan. Nggak ada. Waktu itu batuk karena Aikos. IQOS dan rokok. Waktu itu Oke. masih. Tips kedua yang kamu sarankan. Tadi tips pertama adalah Pola perbaiki tidur. pola tidur. Ya. Tips kedua, Kedua adalah atur dulu aja pola makannya. Sama mulai membedakan di mana namanya protein, karbo, dan serat sayur. oke. Tuh, sama vitamin dari buah. Itu yang harus mulai Dua. dipelajari. 2 ini ya. 2 malah yang pertama bukan olahraga dulu loh. 1 tidur, 2 makan. 2 makan. 3 3 baru mulai olahraga. jangkrik. Karena olahraga ini adalah kadang ya mungkin beberapa bilang percuma olahraga tapi makan nggak dijaga, percuma makan dijaga tapi nggak olahraga. Banyak yang berdebat antara itu. Aku sempet baca tuh. Ya lebih baik nggak dua-duanya, lebih baik dua-duanya dijalankan secara bersamaan gitu sebenarnya. Jadi bukan masalah saya udah makan diatur tapi nggak olahraga. Ya itu sama buruknya juga gitu. Apalagi olahraga tapi nggak dijaga makan itu sama-sama buruk sebenarnya antara dua ini gitu. Kalau diperdebatkan nggak akan ada habisnya kan. Kan orang bilang, kamu kan kering banget. Tuh. Apanya orang nggak mau kalau kurus. Pengen angkat beban atletis. Betul. Apa resiko kalau kamu angkat beban atletis? Larinya jadi lambat kah? Larinya jadi lambat. Udah confirm ya? Udah confirm. Aku sempat merasakan itu ketika sebelum JRF. Kan off season setelah setelah Malioboro. Malioboro itu kan off season akhirnya nge-gym banyak nge-gymnya seminggu 3 kali 4 kali. Habis itu nyoba interval berat, nyoba masuk ke pace 3 berat. Makanya di sini perkara prioritas. Perkara prioritas, kamu mau lari kenceng atau mau terlihat bagus badannya. Anjing ini keren nih. Tuh. Kalau terlihat bagus, maka kamu nggak akan ya kayak
Aku nggak bisa Ya, kenceng-kenceng kayak banget. Pak Dokter ini Sudah jelas. ya udah jelas. Larinya mungkin paling mentok di pace 5. Ya. Kan pace 5 toh dipaksain pace 4 besar gitu Iya kan. betul. Tuh, paling dipaksain tuh pace 4 besar. Kalau aku karena aku sebenarnya idealku adalah di 75 ya karena tinggiku 175. Idealku kan di 75 kiloan, 70-an kilo lah. Sekarang aku cut di bawahnya sampai 10 kilo lebih jadi di 65-an. Ya terbukti larinya lebih kenceng. Karena egonya memang pengen kejar podium. Karena memang egonya Oke, pengen. rencana masa depan. Race tahun depan, apa yang ingin diambil? Race tahun depan pengen Jakim jelas karena itu menurutku tahun ini di paling sebagai pelari baru yang pertama kali langsung ketemu Jakim steril luar biasa. Aku pengen Jakim lagi. Tapi aku pengen coba HM. Oke. HM-nya. Lalu di mana namanya? Maybank. Itu jelas. Aku pengen coba 10K dulu kalau enggak HM. Ya antara itulah. Gitu. Tapi aku lebih pengen 10K sih sebenarnya kalau di Maybank karena aku pengen mencoba 10K di event yang belum pernah aku ikuti. Oh ya. Tahun depan tuh targetku itu. Dan bergengsi. Ya. Kalau misalkan tiba-tiba 10 besar gitu. Iya. Berarti targetmu MPM sub 40. Betul. Kalau targetnya BTN sub 130. 130. Berarti 90 menit. Ya. Anjing berat banget itu. Itu berat banget itu. Itu targetku. Terus Jokmar itu pengen HM. Tapi sebenarnya lebih pengen fokus karena kemarin banyak tanjakannya ya. Ya. Itu yang pengen aku serang tuh. Untuk 10 kilonya aku pengen sub 40 tuh di situ. Dengan banyak tanjakannya di Jokmar ya. Cocotnya ngomongnya gampang banget anjing sub 40. Kita yang sub 40 udah kayak interval pace kontin. Ya, sama. Enggak FM, kamu FM. Nah, FM itu sebenarnya aku belum ada target untuk FM. Cuma kalau ditawarin ya yuk. Siapa yang mau nawarin? Mas sudah kepikiran hire coach nggak di posisi nyaris mendekati level atlet? Sekarang sih sebenarnya ada kepikiran. Cuma kayaknya ntar dulu deh. Gitu. Sebenarnya ada keinginan ada beberapa klub kan. Klub yang udah ada coachnya gitu. Essex Running Club, kamu kan pakai Essex soalnya. Betul, sepatu favoritku Essex. Terus? Itu pengen ada rencana pengen ikut beberapa klub ataupun private coach malah gitu. Karena aku suka private sebenarnya, lebih suka private karena kalau udah sorry ya aku bukan iniin komunitas atau apapun, aku orangnya sebenarnya introvert jadi kadang bukan introvert yang gimana yang introvert banget terus nggak mau ngapa-ngapain bukan, cuma aku nggak siap untuk beradu kompetisi di internal itu menurutku mending kita bertemu di race atau nongkrong gitu setelah lari, setelah latihan kita nongkrong nggak apa-apa, cuma kalau latihan bareng kayaknya aku nggak dulu. Ya karena kompetitif ya. Ya. Ambisius ya. Ambisius, pasti ada entah adu gengsinya antar pace. Jadi kamu menganggap bahwa secret dan solo trainingmu ini yang membuat kamu di level ini? Betul. Dan kedisiplinan? Betul. Karena kalau udah join gitu pasti nanti akan berarti edukasiku nggak? Berarti kamu melaksanakan science base dalam waktu 1 tahun, berarti 2024 menurutku tahun emasmu ya? Betul. Dalam segi fisik. Betul. Pertama, kamu berhenti ngerokok. Ya. Kamu turun 40 kilo. Ya. Before, after, berhenti ngerokok, berhenti alkohol, Ya. tidur teratur, pola makan berubah total, menu makan sebelum, menu makan sesudah, PB di banyak event. Ya, betul. Dan hampir tiap event PB. Hampir tiap ganti event PB. Itu di tahun ini. Nah, di tahun depan aku nggak banyak ngincer PB karena yang penting targetku di HM sub 30 sudah tercapai. Sub 90 sudah tercapai sama di 10K sub 40 sudah tercapai. Aku tinggal nyepetin aja ataupun ya ada saatnya kita harus have fun dengan diri event. Gitu karena ada beberapa event yang mungkin aku udah ikuti jadi itu mungkin saatnya aku untuk seneng-seneng gitu. Ada yang mungkin nanti misal di Jakim aku udah dapet sub 90
Untuk HM-nya mungkin nanti setelah itu di Jokmar aku udah dapet 40, nah sisanya mungkin aku tinggal beberapa happy lah untuk ngikutinnya. Mungkin kayak JRF nanti aku bisa aja ikut eventnya buat happy. Mungkin 5K-nya aku tahun depan itu adalah targetku, aku pengen nyoba 5K. 18 menit. Iya. Kalau 5K kamu harus interval jangka pendek itu. Betul. Dan- Makanya aku mau nyiapinnya itu kalau misal nanti ada event 5K, nah sebulan sebelum itu aku pengen fokusnya untuk 400-600. Pesan buat teman-teman sebelum di close. Pesannya adalah jaga konsisten kalian ketika kalian ingin mencapai sesuatu. Jadi lakukan sesuatu, by riset, dan kalian punya target ke depannya akan seperti apa. Saya bingung mau ngomong apa. Dan bingung. Karena ternyata sains ketika dipraktekkan sangat luar biasa dan artinya nothing impossible if you are doing with a consistent and discipline. Betul. Thank you Raffi Pace. Sama-sama. Sekarang julukannya bukan Raffi Pace. Raffi Pace. F. Raffi, F-nya itu adalah fast.